sudah ada satu chatting dari Ibu Hajah Herawati Aidar tuh, dia sangat rajin untuk mengikuti berbagai kegiatan taklim, baik itu offline ataupun online. Insya Allah mudah-mudahan Bu Hajah Teh Haji Herawati itu bersama teman-teman yang lain tidak kecewa ketika mengundang saya offline, kebetulan lagi di posisi padat merayap ya. Insya Allah ketemu di sini ya Teh Hajah Herawati. Mohon maaf lahir dan batin di kegiatan kemarin di Kabupaten Bandung saya tidak bisa turut hadir atau turut serta turut memeriahkan agenda tersebut. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih kepada Al-Hikmah Community yang mengundang, ini yang kedua kali untuk saya bisa bersilaturahim, thalabul ilmi, dan kajian kali ini adalah bagaimana kita punya adab berkomunikasi dalam Islam. Sebelumnya saya mengutarakan terlebih dahulu bahwa dalam Islam biasanya kalau kita mengkaji tentang komunikasi itu tidak akan terlepas dari lisan. Ya, lisan yang oleh Allah sendiri diberikan kepada kita sebagai makhluknya, dan itu adalah supaya kita nanti menjadi makhluk yang disebut hayawanun natik. Terkadang orang salah mengartikan bahwa hayawanun itu adalah hewan. Jadi ada orang yang nggak setuju bahwa manusia seperti kita ini disebut hewan, hayawanun natik. Padahal yang disebut dengan hayawan itu dari hayun, berarti seseorang yang hidup. Nah, kalau seseorang yang hidup, ya Teh Herawati betul. Berarti seseorang yang hidup itu biasanya dia bisa natik, bisa berbicara. Jadi yang disebut dengan hayawan itu bukan hanya hewan, tapi makhluk yang disebut bergerak, itulah yang disebut hewan. Contoh misalkan pohon itu hidup, tapi dia tidak bergeser, tidak berpindah, kecuali ada orang yang memindahkan. Nah, itu tidak disebut hewan. Dan yang disebut hewan itu adalah kita, manusia yang mobile, yang bergerak. Nah, itu disebut hayawanun. Jadi jangan mensalahartikan. Nah, ketika seseorang berbicara, seperti kita sudah otomatis hayawan itu hidup, bergerak, bukan ada yang menggerakkan, berpindah bukan ada yang memindahkan, tapi bergerak sendiri. Misalkan Teteh dari rumah ke kampus, dari kampus ke pasar, atau misalkan ke pertokoan atau ke mall. Nah, itu bukan karena digerakkan oleh seseorang, kalau oleh Allah otomatis, tapi justru dia memang bergerak sendiri. Jadi jalan sendiri sampai kepada tempat yang dituju itu sendiri, bukan karena digerakkan seperti wayang, bukan seperti itu. Nah, kalau seseorang berbicara berarti itu sangat ada erat hubungannya dengan lisan, karena lisan adalah sebagai salah satu alat pokok seseorang untuk bisa mengeluarkan suara atau disebut dengan komunikasi. Tapi nanti komunikasi kita bisa komunikasi dua arah atau komunikasi satu arah. Bisa komunikasi di dalam diri sendiri, ngomong sorangan atau ngobrol sendiri, atau ngomong dengan dirinya, atau dia ngobrol dengan orang lain. Minimal seseorang itu ketika ngobrol, ketika berbicara dua orang. Tapi dalam teori komunikasi, seseorang bisa jadi dia ngobrol dengan dirinya sendiri. Kayak gini nih, ikut nggak ya, ikut nggak ya, ikut Zoom bersama Al-Hikmah Community. Nah, kemudian dia ikut serta. Nah, itu ngobrol sendiri, ngobrol dengan dirinya. Sehingga dia mempunyai keputusan tanpa ada masukan dari orang lain. Jadi dirinya sendiri yang memutuskan. Atau misalkan kita ngobrol berkomunikasi dengan setidaknya dua orang. Mau ikut nggak Hikmah Community? Ayo deh ikut. Siapa pembicaranya? Bunda Imas misalkan. Nah, kemudian dia ikut bergabung. Nah, itu ngobrol setidaknya dia dengan dua orang. Nah, karena terkait kalau berbicara itu dengan lisan, Allah sendiri pernah mengucapkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, bahwa kalian itu tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'un. As-sam'un itu bukan telinga, tapi pendengaran. Karena nanti komunikasi, suara yang dikeluarkan itu terkait dengan pendengaran, terkait dengan fungsi dari telinga itu sendiri. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian wal absara,
wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, ketika kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, itu bentuknya mufrad, sam'un, tidak asma, tidak pendengaran-pendengaran, karena fungsi pendengaran itu hanya satu, tugasnya adalah mendengarkan suara. Jadi hanya satu. Kemudian wal absoro, nah itu bentuk jamak, bukan basorun, tapi absorun. Absorun itu bentuk jamak banyak dari basor. Basor itu penglihatan. Karena yang dilihat oleh kita adalah banyak. Bisa melihat jauh dekat, bisa melihat ganteng cantik, bisa melihat bersih atau tidak, bisa melihat kedalaman atau tidak, bisa melihat warna dan lain sebagainya. Sementara afidah juga bentuk jamak. Bentuk karena hati ini turun naik, fluktuatif, atau misalkan berubah-ubah. Nah, kembali bahwa ketika seseorang berkomunikasi itu sangat erat kaitannya dengan pendengaran. Tidak ada yang lainnya. Nah, maka kalau misalkan ada sebuah hadis yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim itu disebutkan dia sebagai seorang muslim ketika man salima al-muslimu, seorang muslim itu yang disebut dengan muslim itu adalah kriterianya man salimal muslimuna, ketika muslim-muslim yang lain selamat min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Nah, berarti ada nanti seseorang yang celaka itu dari lisannya. Bahkan tadi sahabat kita Teh Indah ya yang menyampaikan kajian membacakan ayat suci Al-Qur'an, di sana disebutkan bahwa Allah itu intinya ya tidak suka mendengarkan kalimat-kalimat yang buruk kecuali dia mau mendengar kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang buruk karena sebuah kezoliman. Nah, di sini apa yang kita ucapkan makanya ada adab, sehingga Allah menciptakan lisan kita ini, yuk kita bagi aja bahwa lisan ini yang dijaga oleh walisana wasyafatain, walisanan wasyafataini, dan lisan dan dua bibir, bahwa lisan ini dijaga oleh dua bibir. Jadi kalau hari ini teteh-teteh, Bapak Ibu tidak menggunakan lisan, maka dikunci, ditutup dengan mengatup dua bibir. Bahkan disebut juga di dalam satu teori umum, bukan teori Islam, bahwa lisan ini, lidah ini yang kita kenal dengan lidah tak bertulang, itu terdiri dari tiga unsur. Ada unsur pangkal di antara kerongkongan dan dagu, disebutkan dalam teorinya di antara kerongkongan dan dagu itu pangkal. Kemudian ada tengah yang biasanya dilapisi oleh yang agak berwarna pink, jadi merah muda, dan itu korodok, ya, tidak rata. Jadi kalau teteh-teteh pernah menyaksikan lidah ketika lel ya, itu tidak rata. Sebetulnya di tengahnya itu ada seperti cucuk-cucuk yang lembut, dan itu terdiri dari kanan dan kiri. Itu namanya dari pangkal, kemudian tengah, kemudian ada ujung di sini. Nah, ujung lidah itu dia yang paling banyak melakukan aktivitas ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, mau dilipat ke sebelah mana, dia sendiri tidak merasa kesakitan. Baik itu ujung lidah, tengah lidah, atau pangkal lidah, itu sama Allah langsung dikaitkan langsung ke otak. Sehingga ketika seseorang mengucapkan baik atau buruk, kasar atau tidak, garihal atau tidak dalam bahasa Sunda, itu terkait dengan apa yang ada di dalam akalnya, di dalam otaknya. Sehingga kualitas seseorang bisa dilihat dari sejauh mana dia mengucap sesuatu, dan itu kita lihat itulah kualitas seseorang. Akal seseorang itu, kualitas seseorang itu bisa dilihat dari
sesuatu yang dikeluarkan suara dari mulutnya. Misalkan dia, "Hai Teteh, apa kabar?" Kayak barusan, "Bunda, apa kabar?" "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Nah, itu lihat seseorang itu dilihat dari kualitas sebagus apa dia mengeluarkan kalimat atau kata-kata dari mulutnya. Sehingga versi hadis al-muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi, bahwa seseorang layak disebutkan muslim ketika orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, atau selamat dari lisan dan kekuasaan. Sehingga Allah memperhatikan banget dalam Al-Quran, walisana wa syafatain, bahwa lisan ini dijaga oleh dua bibir. Kalau telinga itu nggak ada katupnya, nggak ada tutupnya. Dia terbuka terus, apakah digunakan atau tidak. Tapi kalau lisan ini tidak digunakan, maka dia dan di seluruh anggota tubuh hanya satu yang ketika kita menggunakan alat untuk berkomunikasi adalah lisan. Jadi salah satu fungsi lisan ini, lidah ini adalah satu untuk mengecap apakah makanan ini asin, manis, atau pahit misalkan, atau pahang. Dan salah satu fungsi alat dari lidah ini adalah untuk salah satu sarana utama untuk berkomunikasi. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya nanti kita paham bahwa kualitas seseorang itu tidak dilihat dari seberapa mahal pakaiannya, seberapa panjang gelarnya, seberapa tinggi jabatannya, tapi justru dari seberapa kualitas lisan, kata-kata yang dikeluarkan saat dia berbicara. Sehingga muncul mungkin di Al-Hikmah Community ini, para anak-anak muda yang sekarang zaman medsos. Bahkan di hadis lain disebutkan, janganlah seseorang mengucap sesuatu yang diakhiri dengan permohonan maaf. Ini harus dicatat, jangan salah paham. Janganlah seseorang mengucap sesuatu yang selalu diakhiri dengan permohonan maaf. Berarti dia itu sering mengucap sesuatu salah, sehingga orang lain sakit hati. Terus langsung, oh kalau sakit hati mah aku maafin, dikira teh itu teh nggak nyakitin, sugante itu teh tengahnya nyeri gitu. Dan itu adalah berarti bukti bahwa orang itu sering menyakiti orang lain. Ada banyak amalan yang terhapus justru karena lisan. Contoh misalkan, amalan yang dihapus karena lisan atau bahkan jadi malik hutang, jadi berbalik, kalau dalam jualan mah jadi balik hutang, jadi punya utang. Yang pertama adalah ghibah, itu pasti sama lisan. Yang kedua adalah tuhmah, menuduh. Yang ketiga adalah fitnah. Yang keempat adalah dusta. Yang kelima adalah humajah, lumajah, jadi caci maki. Jadi kalau humazah itu dorongan dari dalamnya, hamazun, hamazati syaiton, dorongan kuat dari dalam. Sementara lumazah itu adalah pembuktian keburukan dia karena dorongan setan dari dalam. Nah, amalan-amalan ini yang akan menghapus, menghilangkan, atau bahkan berbalik jadi hutang. Sehingga apa sih adabnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain? Kalau dalam teori komunikasinya sendiri, baru masuk pada Islam, ketika kita berkomunikasi, satu, pastikan mata tertuju pada orang yang kita ajak komunikasi. Misalkan bagaimana kalau orang itu lawan jenis. Jadi sesekali kita melihat, tapi bukan dipencerong gitu, bukan gini aja, bukan. Tapi ada eye contact, ada kontak mata. Itu diantaranya ada komunikasi dari sisi umum. Jadi mengada bahwa diri kita itu ada bersama dirinya. Dan kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak sekarang orang yang ngobrol itu, tapi matanya masing-masing tertuju pada gadgetnya masing-masing. Tertuju pada matanya masing-masing. Padahal dia lagi ngobrol, ongkoh nanya ya. Dia nanya, kamu siapa namanya? Tapi dia matanya tidak melihat pada orang yang diajak ngobrol atau pada orang yang ditanya. Nah, ini diantaranya adalah patokan dasar ketika kita berkomunikasi. Atau misalkan
Ketika kita ngobrol dengan suami, atau ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan sahabat, apalagi ngobrol dengan atasan, ngobrol dengan bawahan, sangat menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sombong. Karena dia tidak mau berkomunikasi melalui matanya. Jadi hanya keluar lisan, tapi dia tidak dirinya itu tidak betul-betul sungguh-sungguh berhadapan dengan orang yang ajak dia ngobrol. Itu diantaranya. Tapi ada dalam teori Islam, ada yang mengatakan 8. Bagaimana adab seseorang berkomunikasi. Ada yang mengatakan 7 dan ada yang mengatakan 6. Jadi saya sampaikan nanti yang 6 aja karena yang 7 dan 8 itu sama. Yang Teteh sampaikan tadi kan tentang bagaimana Allah tidak mau mendengarkan kalimat yang keluar dari seseorang itu adalah keburukan, kecuali orang yang dizolim. Nah, orang yang dizolim itu diantaranya adalah orang yang difitnah. Maka saya sampaikan, hati-hati kalian berbicara dengan orang yang dizolim. Ketika dia diam, kamu sedang berhubungan dengan Allah. Karena orang yang dizolim, kemudian tesarwana, dia berdiam diri, tidak ngelawan, tidak melawan. Apa yang disampaikan oleh orang yang menzolimnya, hati-hati, berarti dia sedang berhubungan dengan Allah. Karena disebutkan, innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sekarang kita masuk, kalau begitu, saya harus menyampaikan, melihat beberapa teori, maka ada beberapa prinsip etika atau moral atau akhlak atau adab bagaimana seseorang berkomunikasi dalam Islam. Kalau dalam Islam berarti saya harus mengungkap ayat atau hadis. Contoh misalkan, berbicara dengan qaulan sadidan, berbicara dengan qaulan balighon, berbicara dengan qaulan ma'rufan, berbicara dengan qaulan kariman, kemudian dengan qaulan layyinan dan qaulan mansyur. Bentar, pengen bersih. Nah, Teteh, di beberapa ayat, boleh nanti sama Teteh dibuka Quran surat keempat ayat 9. Ada yang bisa bantu? Quran surat keempat ayat 9. Di sana disebutkan ada kata yang disampaikan qaulan sadidan. Qaulan sadidan itu apa? Penekanannya. Di ayatnya disebutkan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kemudian terhadap mereka khawatir kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadidan. Bukan syadidan dengan sya atau disebut juga sin, tapi dengan sadidan, qaulan sadidan. Ini disebut juga perkataan yang lemah lembut. Nah, di sini sangat berhubungan dengan pendidikan anak-anak. Apakah pendidikan di lingkungan anak didik atau anak biologis? Dan hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Nah, di sana juga itu disebutkan. Dan di akhir ayat Quran surat keempat ayat 9 tadi disebutkan qaulan sadidan, perkataan yang benar. Jadi ada yang menyebutkan kelemah lembutan, ada yang menyebutkan perkataan yang benar. Bahkan di hadis itu disebutkan, iyyakum wal kadziba, hati-hati tentang dusta atau jauhilah dusta. Fa innal kadziba, maka sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, menunjukkan, mengarahkan seseorang kepada dosa. Wa innal fujur, dan dosa itu yahdi ilanar, menuju atau mengarahkan seseorang pada neraka. Kalau begitu, kalau diambil kesimpulan, maka orang yang berdusta itu akan masuk neraka. Nah, betapa banyak bahayanya dari lisan ini, sehingga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita di dalam kelas, atau di dalam komunitas, atau dalam urusan keluarga atau rumah tangga,
hati-hati bahwa qaulan sadidan itu adalah pembicaraan atau ucapan perkataan yang benar. Jadi baik dari sisi substansi, misalkan dari sisi materi, dari sisi pesan, dari esensi, atau dari materi yang diucapkan itu mengandung dusta atau tidak. Dari segi substansi, misalkan dia komunikatif, tapi dari sisi esensi, dari sisi isi, dari sisi pesan, dia mengandung kalimat-kalimat yang tidak mengandung atau informasi atau kabar kebenaran atau faktual. Karena misalkan terkadang kita terganggu dengan packaging kalau sekarang. Contoh misalkan, ketika ada kekisruhan rumah tangga yang terjadi belakangan ini di televisi atau di medsos, kemudian viral, nah terkadang kita terganggu oleh packaging. Misalkan seperti kemarin, kemudian orang menghujat pihak Ikhwan, menghujat habis-habisan, pro kepada pihak Akhwat. Nah, terus itu ya. Nah, itu kita nggak sadar bahwa kita sudah terbuai dengan packaging, seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Kalau saya sampaikan, kan pasea itu ya, bertengkar itu kan biasa. Biasa dalam rumah tangga itu. Kenapa saya katakan biasa? Karena disatukannya dua orang yang berbeda. Berlainan jenis, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, berlainan karakter otomatis, berlainan latar belakang, berlainan status sosial, berlainan pengasuhan, ya berlainan pola asuh, dan lain sebagainya. Berlainan tempat, misalkan lain sebagainya. Berarti itu kan pasti akan ada perbedaan pendapat di dalam urusan rumah tangga, baik A sampai Z. Nah, itu biasa. Yang salah adalah kenapa kita terganggu oleh packaging. Mereka kan artis, jadi bisa saja mereka melakukan untuk pansos, panja sosial, menaikkan rating atau bahkan menurunkan rating orang lain, itu bisa terjadi hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang salah adalah kita sebagai seseorang yang terlalu konsumtif pada kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga ketika si akhwatnya memaafkan, itu kan genjeleng, alam dunia itu jadi ribut, rame. Bahkan sekarang hujatan itu datang bertubi-tubi. Nah, kita tidak sedang melihat, memandang mereka yang memang sering melakukan kebohongan-kebohongan publik, sehingga kita terpancing emosi. Makanya kata saya juga, udah stop, nggak usah melihat hal-hal mereka sebagai public figure, sebagai contoh figur yang bagus. Karena kita lupa bahwa mereka adalah sedang acting, sedang dagelan. Nah, kita yang salah, kenapa kita terlalu menyukai, menikmati, bahkan konsumsi-konsumsi publik seperti itu, padahal itu isinya rekayasa atau hanya manipulatif fakta atau manipulasi data. Nah, itu kita kemarin udah kena prank kita. Sehingga kekecewaan yang ada di diri para pemirsa. Nah, itu adalah kesalahan. Ini sudah kena. Atau bahkan nanti dilihat di Quran surat Al-Hajj, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Perbuatan-perbuatan dusta yang dilakukan oleh mereka yang senang tertarik dengan dunia medsos. Hati-hati. Hati-hati itu sekarang sudah menjadi konsumsi keseharian para pemirsa. Ya, itu yang pertama. Masih banyak contoh-contoh yang lain bahwa segala persoalan itu menjadi sebuah masalah itu karena perkataan, karena lisan. Dan muncul kemarin di kasusnya artis tersebut, itu kan berawal dari ucapan. Apalagi, mohon maaf nih saya sampaikan, ikhwan akhwat fillah, kalau bertengkar saja itu ada adabnya. Satu, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu berimbas pada urusan syar'i. Misalkan nih, suami istri bertengkar, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat, geus we lamun kitu mah balikeun pulangkeun aing ka indung aing. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kembalikan aja saya pada orang tua saya. Nah itu nanti berimbas pada hukum. Bagaimana kalau seorang perempuan itu nanti masuk kategori khulu, menggugat cerai, atau seorang laki-laki masuk pada kalimat talak.
Ya udah, sejak saat ini aku ceraikan kamu, aku pulangkan kamu. Nah, jangan keluar kalimat-kalimat yang berimbas pada syariat, pembatalan hukum pernikahan, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Maka hindari pertengkaran itu seperti itu. Maka kita nanti berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyikok wa nifaq wa su'il akhlak. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohon kepadamu minasyikok dari pertengkaran. Kalau dalam bahasa Sunda dari pacengkadan. Wa nifaq dari kemunafikan. Minasyikok wa nifaq wa su'il akhlak, dan dari buruknya akhlak atau dari keburukan akhlak. Nah, itu baru satu adabnya. Yang kedua adalah qaulan balighon. Dicek di dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan balighon. Qaulan balighon ini adalah perkataan yang membekas masuk ke dalam jiwa. Itu qaulan balighon, karena arti balagho sendiri adalah sampai. Jadi ketika kita berbicara, maka kita harus menguasai psikologi dakwah. Apakah esensi atau pesan yang kita sampaikan mampu masuk ke ranah jiwa atau tidak? Karena nanti ketika kita menemukan satu esensi, kita harus menguasai psikologi dakwah, psikologi komunikasi. Misalkan nih, seorang dosen dia berdebat dengan mahasiswa. Kalau dosen tersebut menang, ya, berarti dia belum menguasai bagaimana komunikasi belajar dengan anak didik. Jadi dosen berdebat dengan mahasiswa, ya pasti menang dosen dong. Bagaimana seorang emak, seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya yang baru berusia sekitar 5 tahun. Kemudian dia berseteru perkataan yang keluar, padahal bukan masuk menjadi inspirasi motivasi anaknya, tapi justru menjadi emosi. Kena, tapi itu negatif. Nah, bagaimana seorang ibu, seorang ayah, orang tua mampu mengeluarkan kata atau kalimat dengan adab? Adab tersebut adalah balighon, perkataan yang membekas, masuk ke dalam jiwa, sehingga anak tersebut menjadi berubah. Ciri perkataan yang balighon itu biasanya tepat sasaran, efektif, efisien. Biasanya kalimatnya itu lugas, tegas, tapi bukan keras. Jadi lugas, tegas, jelas. Kalimatnya itu ciri kalimat perkataan yang balighon itu tepat sasaran, jelas, tegas, lugas. Jadi nggak lebay. Nah, itu kalimat yang disampaikan, sehingga disebutnya juga fokus pada poin. Jadi kalau misalkan kita sampaikan kepada anak-anak kita, jadi kalimat itu tidak berbelit-belit, kalimat yang langsung tepat pada sasaran. Jadi kalimat yang tidak bertele-tele. Ya. Nah, itu ciri seseorang mengeluarkan kalimat itu dengan qaulan balighon, berarti orang tersebut itu memiliki ciri kecerdasan. Jadi seseorang yang mampu melakukan qaulan balighon itu seseorang yang dia punya intelektualitas yang berbeda dengan yang lainnya. Misalkan seorang ibu berkata kepada anaknya, dia dengan tegas, jelas, lugas, tepat sasaran, bukan keras. Mohon maaf. Dia berprinsip kuat dan menunjukkan bahwa seorang ibu itu memiliki kadar kelebihan dari sisi intelektualitas. Nah, biasanya misalkan seseorang yang sering menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran, dia harus punya ilmu tentang psikologi perkembangan, psikologi anak, psikologi dakwah, psikologi komunikasi. Kenapa? Karena dia harus pas menyampaikan itu tepat sasaran. Karena ketika seseorang punya qaulan balighon, dia harus juga tahu metode dan teknik bagaimana cara menyampaikan. Bagaimana seseorang bisa menyampaikan tepat sasaran misalkan kepada anak usia balita. Nah, itu biasanya dengan cerita,
dengan ngadongeng ya, dengan nyanyi, dengan mempraktekkan langsung, atau misalkan dia dengan bermain. Nah itu karena dia menguasai psikologi anak atau psikologi perkembangan. Nah, bahkan dia memiliki kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi. Jadi dia paham betul bagaimana caranya, saatnya dia menyampaikan kalimat-kalimat dengan tepat, tidak lebay. Nah, itu menunjukkan kalimatnya itu tidak usah bertele-tele sampai panjang, bernarasi, itu enggak. Jadi kecerdasan seperti itu kecerdasan intelektual seseorang. Bahkan pernah juga ini disampaikan kalimat yang tegas, jelas, lugas itu disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Ibrahim ya, ketika mau menyampaikan ketauhidan pada raja, pada seorang raja dengan mengalungkan kapak yang paling besar. Nah, di sanalah ada dialog. Dia dialognya tegas. Sehingga si raja itu murka ya, marah karena memang gaya bicara dia yang menurut raja itu merasa dikalahkan. Nah, itu seperti itu. Bagaimana kita berbicara dengan anak-anak di hadapan TK. Kalau itu penguasa banget, ini TK. Nah, biasanya orang yang seperti ini punya pendahuluan yang jelas, kemudian punya penyampaian yang tegas, menunjukkan intelektualitasnya keren. Nah, yang ketiga adalah qaulan ma'rufan. Nah, qaulan ma'rufan ini adalah perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, tapi harus sosialisasi dulu. Kalau qaulan ma'rifan, maka biasa disebut qaulan ma'rifan itu adalah perkataan yang diketahui. Jadi disosialisasikan dulu. Berkali-kali saya sampaikan nih, kayak gini nih Teh. Kalau sekufu, misalkan persahabatan, itu biasanya kalimat yang keluarnya itu adalah keakraban, tidak dengan mengeluarkan kata-kata yang manis atau kata-kata yang lebay, kata-kata yang bertele-tele, itu tidak. Biasa kesahabat itu kalimatnya itu ma'rufan, karena masing-masing udah arafah, masing-masing sudah mengetahui. Contoh misalkan, kapan ke rumah gue? Besok. Emang lu punya apaan? Nah, lu gue di sana itu bukan kasar untuk persahabatan. Kenapa? Karena masing-masing sudah mengetahui watak persahabatan tersebut. Karena namanya juga sahabat. Sahabat itu yang sudah saling mencuri tabiat masing-masing. Atau misalkan seorang suami kepada istri atau sebaliknya dari istri ke suami. Nah, kalimatnya itu biasanya tidak banyak bertele-tele. Jadi kalimat yang langsung itu qaulan ma'rufan. Kalimat yang tidak ada tuh sindiran kalau ma'rufan. Jadi kalimat yang sudah otomatis masing-masing orang itu mengetahui karena sudah hasil sosialisasi. Yang salah di kita, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan, warga menjadi riweuh. Nah, itu biasanya peraturan atau perda, ya perda itu belum tersosialisasi dengan benar kepada masyarakat. Maka suka ada kearifan lokal. Contoh kearifan lokal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian kaum laki-laki, para suami, bergaul dengan mereka wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Karena masing-masing satu keluarga dengan keluarga yang lain, satu suami dengan suami yang lain, istri dengan istri yang lain itu berbeda. Karena kebiasaan itu qaulan ma'rufan. Satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kalau di daerah seberang, misalkan, maaf di sini kalau ada orang daerah Sulawesi, misalkan, atau daerah-daerah timur ya, biasanya ada kata-katanya itu cepat. Misalkan 1, 2, 3, gitu ya. Sementara misalkan daerah Jawa atau Madura, misalkan kayak nah sehingga kenapa kita harus memahami qaulan ma'rufan, karena masing-masing orang berbeda. Kayak orang Cianjur itu lemah lembut, ngomongnya itu kayak nah itu orang Cianjur. Jadi beda. Sementara misalkan orang Batak
atau orang Medan. Nah, itu kan kata-katanya gitu ya. Bahkan dikeluarkannya dengan nada tinggi. Nah, itu qaulan ma'rufan, sehingga masing-masing orang bisa paham karena sudah mengetahui arafa kalimat-kalimat yang seperti itu. Bahkan Allah menyuruh kepada para pendakwah, para pengajak, mengundang seseorang itu harus dengan cara ma'ruf, mengajak. Memerintah itu harus dengan cara ma'ruf. Jadi bil ma'ruf, memerintah itu harus dengan cara ma'ruf. Ketika kita menyuruh anak-anak untuk mandi, itu anak-anak harus tahu dulu kenapa harus mandi, apa manfaatnya mandi, jam berapa harus mandi. Nah, itu kan anak-anak tahu. Nah, ketika anak-anak tahu, kita suruh mandi, dia sudah tahu. Kadang kita lupa nyuruh anak-anak sholat, bari anak-anak tanya nggak tahu manfaat sholat apa, fungsi sholat apa, itu anak-anak nggak tahu. Sehingga kita menemukan kebuntuan ketika menyuruh anak-anak kita sholat, ketika menyuruh anak-anak kita mandi, ketika menyuruh anak-anak kita sekolah, belajar, ngapalin, karena anak-anak belum tahu untuk apa kita belajar, untuk apa kita sholat. Nah, itu anak-anak belum tahu. Ya. Nah, yang keempat adalah qaulan kariman. Nah, qaulan kariman biasanya lebih banyak difungsikan oleh Allah itu untuk berbicara dengan orang-orang yang usianya atau ilmunya lebih tinggi. Qaulan kariman itu. Misalkan dalam Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Maka di sini qaulan kariman, berkata baik, perkataan yang mulia yang diucapkan itu qaulan, kata-kata yang kariman yang mulia kepada orang tua. Maka disebut ketika seorang anak tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia kepada orang tua, disebutnya juga dosa besar. Dosa pada orang tua itu dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra itu, ketika seseorang tidak tentang ini, dalam Quran surat Luqman, kata-kata saja dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu termasuk dosa. Kenapa? Karena orang tua itu, apalagi ibu, saya sampai bikin status ya, melahirkan itu sakit. Tapi bentakan seorang anak yang dia lahirkan itu jauh lebih menyakitkan. Kalau gitu gimana? Apa yang harus dilakukan seorang ibu? Maka obatnya hanya satu, maafkanlah. Maafkanlah karena itu hanya satu-satunya obat ketika kita sakit sama anak-anak. Jangan sampai sakit itu terus berlarut sampai muncul rasa kebencian. Makanya kita seorang anak pada orang tua lakukanlah dengan qaulan kariman, perkataan yang mulia. Kalau memang itu tidak menyalahi syariat, perintah mereka, maka nurut saja. Jangan sampai ada yang bukan syariat, tapi kita mengeluarkan pada orang tua itu kalimat-kalimat yang tidak santun, tidak hormat, sehingga perkataan-perkataan yang mulia itu rata-rata perkataan yang agung, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang hormat, perkataan yang mulia itu yang enak didengar, perkataan yang lemah lembut. Nah, itu adalah kewajiban kita pada orang tua. Dan ada yang kelima adalah qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu adalah perkataan yang lemah lembut. Silahkan cek dalam Quran surat Toha ayat 44. Maka bicaralah kamu berdoa kepadanya dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kayak harpulin itu ya lay. Nah, lay. Jadi khair. Nah, jadi kalau di akhir itu ada disebut mad layyin. Jadi dipanjangkan. Nah, itu jadi perkataan yang lay, ya, perkataan yang lemah lembut. Nah, ini pernah terjadi juga ketika Firaun, raja atau Ramses, diberi obrolan oleh Nabi Musa yang ditemani oleh Harun. Nah, itu kan ada perkataan itu. Tapi ujung-ujungnya Nabi Musa itu mengatakan kalimat Robbish rohli, sodri, wayassirli, amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu sampai Nabi Musa itu bilang sama Allah, berdoa sama Allah supaya
mampu melunakkan kata-katanya dengan lemah lembut untuk menghadapi penguasa yang zolim. Sehingga dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian yang terakhir adalah qaulan mansyuro. Qaulan mansyuro ini adalah perkataan yang mudah. Jangan mempersulit kalimat. Maaf ya, biasanya kalau dosen baru lulus tuh, itu keluar kalimat-kalimat yang, oh ini kan yang disebut narasi. Kalau begitu, kita harus emansipasi. Kalau enggak, bagaimana kita akan melakukan sebuah transformasi? Ya, maka kata kita ujung-ujung nama nasi. Ya. Itu kadang-kadang kita kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Apalagi kita misalkan termasuk masyarakat milenial berhubungan dengan masyarakat kolonial yang lahir pada era dulu, sehingga padahal kita lahir pada era sekarang. Nah, qaulan mansyuro ini adalah perkataan yang mudah untuk dipahami. Jadi komunikatif, komuniker. Jadi perkataan yang mudah sehingga orang kalau kita berbicara jadi care. Mudah gitu. Sampai orang, saya pernah mengatakan kemana-mana kampanye ya bahwa stimulus itu sama dengan respon. Jadi S itu sama dengan R, stimulus sama dengan respon. Sehingga ketika orang menyapa dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, hai teteh, apa kabar, kumaha damang. Nah, sehingga orang merespon, alhamdulillah. Nah, itu jadi apa ya, komuniker. Orang jadi ngeh, jadi pengen menyapa, jangan sampai ketika nah, gitu. Itu S sama dengan R. Orang jadi apa ya, ngajentul gitu, rewas. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal yang seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang bisa kita lakukan? Apakah qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan apa namanya? Balighon, qaulan balighon, kemudian qaulan ma'rufan, sampai yang terakhir tadi qaulan mansyuran ya. Yang 6 tadi mudah-mudahan bisa kita lakukan komunikasi di dalam 2 arah. Nah, kalau ngomong sendiri mah ya tergantung sendiri. Bahkan nanti jangan sampai kita termasuk orang yang tidak melakukan adab, tidak memiliki adab sehingga muncul ayat yang wailun likuli humazati lumajah. Celaka atau neraka likuli bagi siapapun humazatin lumazatin. Nah, ini saya sampaikan kemana-mana. Kalau humazah itu hamazun yang tadi saya sampaikan, hamazati syaiton, dorongan kuat setan dari dalam, seharusnya cukup di sana. Itu juga sudah dosa, sudah wailulikuli bagi siapapun. Humazatin itu dorongan dari dalam, ya. Dan lumazah adalah pembuktian dari humazah, pembuktian dari ngagermet atau dari apa namanya, pengumpat dari dalam. Nah, pencela, nah itu keluar melalui bibir. Nah, bahkan sekarang ditambah ada komunikasi itu bukan hanya dari lisan, tapi justru di medsos itu dengan bentuk emot-emot, bentuk tulisan-tulisan yang menyinggung perasaan orang lain. Misalkan tiba-tiba yang tadinya mau begini, tiba-tiba jempolnya salah ngeklik kebalik. Orang jadi bertengkar. Kenapa saya udah tulisan sebagus ini, tapi emotnya kebalik? Atau misalkan yang tadinya mau, misalkan, kemudian jadi kebalik, misalkan emotnya tidak seperti itu. Nah, itu sekarang sudah mulai. Bahkan lumazah itu sekarang justru lebih banyak pertengkaran itu melalui dunia medsos, dengan emot-emot yang salah ngeklik atau tipe menurut anak-anak sekarang. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan bagaimana kita punya adab komunikasi di dalam Islam. Setidaknya punya 6 tadi yang oleh teteh-teteh atau anak atau ibu bapak bisa dikembangkan melalui hal-hal lain. Mangga silahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran buat Bunda Imas yang udah membagikan materinya siang hari ini. Insya Allah bermanfaat ya Bunda, karena komunikasi itu makanan sehari-hari kita dengan
sesama gitu ya. Semoga kita bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi dalam memperhatikan adab-adab dalam Islamnya yang tadi udah disebutin sama Bunda Imas. Boleh buat yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Oh, Masya Allah, ini Bunda Eni. Boleh, silakan Bunda langsung ditanyakan ke Bunda Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Bunda orang mana? Kumaha, Bu? Orang mana? Oh, abdi di Bandung, Di Bandung. Asli Bandung? Asli Bandung, namun ayeuna mukimna di Tangsel. Enggak, itu spell yang keluar kayak bukan orang Bandung asli gitu. Piraku, aduh, teriak orang Sunda. Eta mah nembeh keluar. Tadi mah asa juga daerah ke tengah tuh. Mangga. Kumaha, Bu? Iya, Bun. Tadi kan dikatakan ya, Muslim sama Muslim itu harus selamat dari lisan dan tangan ya. Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang pas saya nganggo WA chattingan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam tidak selamat lisan dan tulisan dan tangan, apa hanya lisan saja, apa hanya tangan saja. Itu yang pertama. Nu kadua eta dina ada pasean. Kan tidak boleh ada kata-kata yang berimbas pada hukum syara ya. Kalau misalnya cuma ngageremet, hayang nama enggesan, tak eta termasuk nggak ke dalam itu. Curcor, nggak apa-apa. Ini kan unggulnya di Al-Hikmah Community ini, saya lebih pengen justru curhatan teh. Karena kalau hanya kajian pengajian seolah-olah itu kajian biasa. Tapi Al-Hikmah Community ini bagaimana hikmah ini ada di kelompok ini. Kita tidak menjadi tabu untuk melakukan curcor. Jadi ini justru yang lain dari yang lain loh. Kalau kajian ini bisa mengadakan curcor ya, menjadi merasa trust, menjadi percaya pada seseorang yang teteh jadi curcor, itu jadi keren loh. Soalnya pengajian yang lain itu belum ada yang curcor, paling setelah selesai ini baru nanti nge-WA misalkan. Tapi bagusnya kayak gini nih teh, makanya enaknya sih 30 menit ya, dan lebihnya kita bisa curcor kayak gini. Ya, saya jawab ya, dan jawabannya mudah-mudahan bisa untuk yang lain, karena satu pertanyaan jawabannya bisa untuk banyak orang. Yang pertama tadi, yang Teteh sampaikan, justru sekarang karena berkembangnya dunia medsos ya, biru bincang seru keren. Kalau sekarang ini jadi biru ya, Al-Hikmah Communities biru bincang seru. Bagus, nanti besok-besok saya juga pakai kerudung biru kita ya, seragaman. Besok-besok insya Allah kapan-kapan. Nah, justru sekarang tadi saya sampaikan Teh, Bunda sampaikan, kan sekarang lebih banyak dunia medsos nih Teh. Justru yang banyak kepanjangan dari lisan itu adalah justru tangan. Maka saya ada satu tema yang disebut dengan jarimu nerakamu atau surgamu. Di medsos ini, HP yang kita miliki, apakah Allah kan memberikan wahadainahun najdain. Allah akan memberikan seseorang itu jalan ke kanan apa ke kiri. Sama HP kita juga. Karena tadi Teh nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Teteh baru ngegeremat aja itu udah neraka wel. Ngegeremat aja. Kan itu disebutnya humazah Teh. Kalau ngegeremat itu humazah, pengumpat. Kenapa disebut humazah? Karena arti asal humazah itu bukan pengumpat Teh. Tapi dorongan kuat, keburukan setan dari dalam, itu namanya hamazun. Hamazati syaiton itu dorongan kuat, keburukan setan dari dalam. Kayak gini nih Teh. Kayak misalkan, pokoknya ya, ntar pokoknya liatin pokoknya kayak gitu itu tuh. Nah, itu nanti satu paket pembuktiannya adalah melalui pencelaan. Makanya humazah, lumazah. Nah, lumazah itu pembuktian dari humajah. Misalkan kita nih marah sama suami, cuma ngegeremat itu aja sudah wail. Sudah wailun likuli humazah ya. Jadi likuli hamazun dan wailu likuli humazatin lumazatin. Nah, lumazah adalah pembuktian dari ngegeremet tadi. Dan itu masa paket Teh. Pas ngegeremet kemudian dikeluarkan. Apakah itu kan
si otak si lisan ini nyambungnya ke otak pusat teh, ke sini. Nah, apakah nanti pembuktian lumazahnya itu melalui ucapan, lisan, atau lisan ini memang satu paket dengan tangan? Jadi kalau lisannya bagus, dia akan nulisnya juga bagus teh. Dan kalau lisannya buruk, dia akan nulisnya juga buruk. Masa dia misalkan kita marah ke seseorang nih di WA nih, kesal. Masa kita mau ngasih jempol misalkan, good, keren, bagus. Nah, kecuali sindiran, itu juga nanti beda lagi permasalahannya. Itu udah masuk teh. Makanya Allah itu mewanti-wanti, wailun, celaka, likulli, udah bagi setiap lagi. Jadi semuanya. Humazatin, pengumpat, seseorang yang punya dorongan kuat setan keburukan dari dalam, lumazatin, dan orang membuktikan dorongan dari dalam itu dikeluarkan melalui mulut, dari mulut dipanjangkan melalui tangan. Jadi sama WA-an juga. Apakah bikin status tiba-tiba keburukan, dan maaf ya, berarti itu jadi jariah keburukan selama status itu tidak dihapus. Apakah yang dikeluarkan itu sebuah kebohongan publik, kemudian dia ikut nge-share, atau misalkan fitnah, atau bahkan tuhmah, ya, tuhmah tuh menuduh, atau bahkan namimah, adu domba. Bahkan disebutkan, baik itu adu domba melalui mulut atau kepanjangan melalui tangan karena perintah dari otaknya. Kalau namimah itu kan teh perbuatan yang siksaannya itu cash and carry. Cash and carry-nya itu ketika dia dikubur, yang menguburkan dia pulang tuh, dan siksaannya itu nggak akan pernah berhenti sejak dia masuk ke liang kubur sampai kiamat datang. Kan biasanya kalau di dalam hadis lain atau di dalam ayat Al-Quran kan itu ditimbang dulu nanti ya. Di alam pertimbangan tuh teh, apakah dia lebih condong ke kebaikan atau keburukan. Makanya kita berdoa kepada Allah itu meminta surga dijauhkan dari neraka, kan harus sama. Karena pasti kita masuk surga, tapi apakah ke neraka dulu atau enggak? Tapi untuk namimah, orang yang adu domba, itu siksaannya cash and carry. Pas dikubur langsung disiksa. Sampai kiamat datang. Misalkan nih, saya ke Imas Karyama aja. Saya tukang namimah. Tukang adu domba. Yang tadinya ngegeremet, liatin nih. Dia nggak mau temenan sama gue nih ya. Liatin nih akan gue pecah kongsi nih. Nah, dua orang itu sama teteh diadu domba. Supaya silaturahim di antara dua orang itu pecah. Jadi saling menuduh, saling memfitnah. Teteh nggak meminta maaf. Misalkan saya nih nggak meminta maaf sama orang yang sudah saya adu domba. Saya meninggal. Nah, ketika yang menguburkan saya pulang, saya disiksa. Padahal kiamat itu akan datang sekitar 100 tahun lagi. Nah, saya akan disiksa nggak pernah berhenti sampai kiamat datang. Apakah kita pernah adu domba suami ke anak, atau anak ke suami, ibu ke ayah, ayah ke ibu, tetangga, teman, itu mah nggak ada urusan. Pokoknya yang disebut dengan namimah itu akan seperti itu. Nah, yang kedua, apakah ketika tadi teh mau baru ngegeremet ya teh ya, saya mah pengen udahan dari suami. Gitu. Gimana teh kalau di waktu duha disebutkan, kemudian malaikat mengaminkan, ya akan diiyahkan. Karena Allah itu akan mengiyahkan apa yang umatnya sangkakan. Saking pengen udahan, jadi suami itu ngeselin terus ngeselin. Ya udah kita mengucap, ya udah kalau gitu aku udahan deh. Nah itu gugat cerai teh, ya kemudian teteh ke pengadilan, dan syaratnya yang disebut dengan masa idah itu harus ketika surat cerainya itu turun, sejak saat itu teteh terhitung masa idah. Bukan ketika teteh mengucap, kalau udah kayak gini mending udah aku marudat pokoknya aing kajian enggesan. Nah, itu nanti akan Allah iyahkan karena terus diucap itu menjadi doa dan semua malaikat yang hadir itu mengaminkan. Allah akan iyahkan apa yang umatnya sangkakan gitu teh. Nuhun Bunda ya Allah. Sami-sami teh. Yuk kita mah dari kita oleh kita untuk kita ya, nggak apa-apa ya. Curcor aja di Al-Hikmah Community, jadi kajian yang berbeda dengan kajian yang lain, berani mengungkap dan jawabannya untuk banyak orang. Siapa tahu kan teh pertanyaan kita titipan ya teh ya, dari yang lain.
Tapi jawabannya teh yang lain juga pengen nanya tapi malu. Oh iya, aku teh suka gitu atau aku teh pernah gitu. Nah, ini kan jadi kebaikan buat semuanya ya teh, mudah-mudahan jadi jariah. Mangga. Bun, tar dulu Bun, nyambung. Jadi solusinya kumaha tah kalau misalnya lagi ya kadang kan iwas visu-visu dari nas ya Bun. Yang seperti itu teh. Di ayat yang tadi juga dibacakan teh, makanya suka ada doa yang gini nih teh. Saya lagi kampanye doa ini nih teh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi. Nah, bi dzanbi kan teh kita teh banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka sesungguhnya dia tidak akan mengampuni dosa illa anta. Nah, itu betul Sayyidul Istighfar. Makanya itu diucapkan kan setiap pagi teh. Jujur teh, dulu saya itu kan tidak hafal dari kecil tuh teh. Kalau doa yang lain-lain kan doa mau makan, masuk kamar mandi, bangun tidur, bercermin itu dari kecil. Tapi doa yang ini justru saya dapatkan ketika saya sudah dewasa. Lah, ternyata ini doa betul-betul esensinya tuh nyentuh banget gitu. Bukan takut, yakin kita tuh punya banyak dosa. Itu sampai tulis sendiri, saya tempel tuh teh di meja kerja. Saya belum hafal tiap pagi itu terus saya noong niron. Sampai lancar itu nggak tahu berapa lama, dan itu kan apa belit pisannya tehnya. Betul. Padahal esensinya tuh ya Allah bagus. Di sana disebutkan ketika kita di awal mengucap yakin bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah, khalaqtani wa ana, ya, sampai kita betul yakin bahwa kita teh hambanya, ya. Sampai terakhirnya kan yakin kita banyak dosa, faghfirli. Jadi beristighfar, tapi catat bahwa istighfar itu satu paket dengan tobat. Tobat itu adalah kembali ke asal bahwa fitrah manusia itu adalah baik. Jadi baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan hal buruk tadi. Nah, itu yang namanya. Jadi istighfar itu satu paket dengan tobat, seperti ikhlas satu paket dengan ridho. Nah, itu paket hemat. Jadi beristighfar saja, insya Allah sebanyak apapun dosa kita, kalau kita langsung ingat pada Allah beristighfar, Allah akan memaafkan, tapi harus diikuti dengan kebaikan. Namun orang mah pas ngacoret dihapus gitu. Kecoret deui kahapus. Terus saja. Atbi'i sayyi'atal hasanata hadisnya, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi harus berbuat baik. Contoh adalah kalau mau husnul khotimah, jangan lupa setiap hari harus bersedekah. Karena hanya sedekah yang akan memanjangkan umur kita husnul khotimah dan menjauhi dari su'ul khotimah. Apapun kalau sedekah bebas. Mangga yang lain silahkan. Ya Bunda, ini ada dari chat, izin Tiwi bacain ya Bunda. Afwan, izin bertanya Ustazah via chat, saat ini ibu saya sedang terkena stroke. Namun kedua kakak saya sedang berseteru saja karena salah satu kakak saya tidak bisa membantu dan melongok ibu saya yang sedang sakit karena banyak urusan dengan keluarga intinya. Kedua kakak saya curhatnya ke saya, jujur saya menengahi kedua kakak saya takut ada kata-kata yang salah. Saya berharap keduanya bisa akur lagi. Jadi sebenarnya keduanya ada niatan yang baik, namun sering miskomunikasi. Menurut Ustazah, bagaimana cara saya agar saya bisa menengahi kedua kakak saya dengan bijak dan santun agar keduanya tidak saling bersikuku dengan pendapatnya mereka masing-masing? Teteh yang melakukan hal ini, Teteh udah dapat tiket ke surga 2 loh Teh. Tiket ke surga itu bahkan disebut pahalanya setara dengan pahala haji mabrur. Misalkan Teh, kita ingin mendapatkan pahala haji mabrur. Mangkaning, tidak semua orang yang berhaji dapat pahala haji mabrur Teh. Dan laisa lahul jaza untuk haji mabrur kecuali ilal jannah. Orang yang mendapatkan pahala haji mabrur itu nggak ada yang lain Teh kecuali surga janji Allah. Dan yang pertama adalah orang yang ngurusin orang tua yang udah pikun. Ketika ikhlas itu langsung haji mabrur Teh, sama setara pahalanya. Betul. Dan yang kedua, tiket yang Teteh dapatkan adalah hanya surga yang layak untuk orang yang mengakurkan, mendamaikan orang yang berseteru. Jangan kayak kemarin kita kasus artis berseteru ya suami istri, netizen malah nambahin. Yang ini kayaknya ini, yang ini katanya ini, itu dia mah udah pasti berseteru dosa, ada kita nambahin dosa. Lagian mereka bukan saudara kita, saudara dari turunan turunan keluarga gitu ya. Kalau Adam Hawa mah pasti.
Mendinganan diam teh. Yang kemarin harusnya dia mengakrabkan, mengakurkan orang yang berseteru. Nah, bagaimana supaya mereka mau ngurusin kakak-kakak kita? Nah, teteh bagusnya tidak menambah keruh. Kalau teteh menambah keruh berarti masuk kepada kategori namimah, kategori adu domba. Yang tadinya pengen surga, iya ada. Kemarin juga kakak bilang, katanya ya, cucu teh nggak mau ngebantuin tuh karena malah ditambahin, dipanas-panasin ini. Ya sudah itu mah. Teteh berarti masuk kategori namimah, masuk kategori adu domba. Kalau teteh pengen surga, teteh ketika mereka menyampaikan keburukan, jangan disampaikan lagi. Karena ada satu hadis yang mengatakan seperti ini teh. Layak disebut pendusta seseorang yang selalu mengucapkan kembali semuanya apa yang dia dengar. Misalkan nih, Teh Pratiwi nih, Teh Tiwi ngejelekin Bunda nih. Terus kedengeran nih sama Teh Indah. Sama Teh Indahnya teh disampaikan lagi. Apa yang Teteh dengar disampaikan lagi. Nah, itu masuk kategori pendusta. Berarti si tukang tuh bohong. Nah, bagaimana caranya? Ya Teteh mengakrabkan. Ya nggak apa-apa kalau kakak belum bisa nengok mama, belum bisa nengok bapak, nggak apa-apa. Kalau ada mah ya tolong bantu kebutuhannya. Atau doain aja, nggak apa-apa. Nah, teteh ngakurkeun. Minimal dia era gitu digitukeun teh. Jadi sekarang mah tuh aku teh belum punya biaya, aku juga lagi ngurusin keluarga. Ih udah nggak apa-apa teh, doain aja yang nungguinnya saya jadi kuat. Terus ada rezeki juga untuk memberikan kebutuhan mama atau bapak, atau doakan aja ya gitu. Minimal kita eraeun teh. Jangan disulut ya, ini disulut udah diem, dapat dari sini diem. Dapat dari sini diem. Bahkan teteh mengakrabkan, mengkomunikasikannya sendiri, insya Allah teh itu berbuah pahalanya itu hanya surga yang layak untuk orang yang mengakurkan orang yang berseteru. Ya, Masya Allah. Gimana Teteh? Udah cukup jawaban dari bundanya? Ya, sepertinya udah ini bunda ya, udah mencukup menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan lagi boleh? Yang masih mau bertanya boleh raise hand atau mau curcol? Curcol kata bunda tadi. Curcol. Boleh aja teh nanti dikasihkan. Karena tadi di tengah-tengah Bunda menyampaikan bagaimana supaya kita dijauhkan dari perbuatan buruk. Allahumma inni a'udzubika minasyikok. Syikok itu pertengkaran. Jadi pertengkaran itu bisa dengan mulut atau kepanjangan dari mulut tangan. Terus aja WA-an bertengkar ya gitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika memohonkan diri kepadamu minasyikok dari pertengkaran, wan nifaq dari kemunafikan, wasu il akhlak dan dari buruknya akhlak. Nah kalau misalkan nanti teteh sekali lagi kalau ada yang minta doa-doa apa saja yang diwiridkan saya setiap hari ya, itu nanti saya kirim boleh ke 081 321 62 3062 ditulis aja teh ya 081 321 62 3062 081 321 62 3062. Teteh boleh WA, nanti akan saya sampaikan doa-doa apa yang saya wiridkan, dan mudah-mudahan itu menambah ketenangan, kemudian menambah kebaikan bagi teteh-teteh, ibu-ibu, atau bapak-bapak dimanapun. Nah, ini Teh Nopi nih udah nulisin. Makasih Teh Nopi. Udah nulisin 081 321 62 3062. Ya, nanti doanya disampaikan. Atau misalkan doa yang Bunda sering kampanyekan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, dari ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basori, dan dari keburukan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku. Wa min syarri kolbi, dan dari keburukan batinku. Wa min syarri mani, dan dari keburukan kehormatanku. Boleh, yang itu boleh atau yang tadi boleh. Enggak. Kalau mau nanti akan Bunda sampaikan kalau melalui WA ke WA yang tadi, kemudian nanti akan Bunda sampaikan doanya. Bisi ada yang belum hafal. Kalau udah hafal mah udah keren jagonya. Ya Teh ya? Siap bunda, jazakillah khairan kasiron. Amin. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup aja bunda ya. Mangga.
Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Semangat Syukron wa terus. jazakillah. Iya, Bunda, makasih. Teh Tiwi, Syukron wa jazakillah. Teh Iya, Tiwi. iya, Teh. Punten, ini ada yang ngecat WA ke saya, ada titipan Oh pertanyaan. iya, Boleh nggak? mangga, Bunda? mangga. Oh, boleh, boleh. Gimana? Boleh, boleh. Ini Boleh. ada yang ngecat ke Kala, Bunda, minta tolong ditanyakan, tapi namanya tidak ingin disebut. Nggak apa-apa Teh Kala. Kemana aja Teh Kala. Ini Qadarullah sedang kurang fit, Bunda. Jadi, Ya. Sehat ya, sehat ya, selalu ya. amin. Teteh mohon izin bertanya, tolong sampaikan ke Bunda Imas, bagaimana cara tabayun yang baik? Karena saya sempat diomongkan jelek oleh inner circle saya. Nah, saya sebenarnya pengen diam, tapi saya gemes juga gitu. Jadi harus tabayun yang bagaimana ya? Ataukah saya udah diem aja EGP? GP. Yang pertama ya Teh ya, maafkan. Satu, maafkan Teh. Yang kedua, Teteh mohon kepada Allah, kalau Teteh memohon yang terburuk itu boleh. Karena fitnah, Teteh dizolim. Tapi Rasulullah menyarankan menyampaikan yang terbaik. Karena Allah tadi bilang, Allah tidak suka mendengar kalimat yang buruk, kecuali orang-orang yang dizolim. Teteh boleh minta kepada Allah hal yang terburuk. Tapi Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Ya Teh ya, jadi satu, maafkan. Dua, mohon supaya orang tersebut dapat hidayah. Yang ketiga, caranya tabayun, Teteh datang langsung kepada orangnya ketika Teteh siap, tidak dalam keadaan emosi. Karena kalau emosi itu bukan tabayun, ngajak gelut ya teman. Jadi betul ngajak gelut. Soknya, mana ngagak goreng aing, cek saha aing, ngajak gelut. Jadi yang namanya tabayun, makanya nanti Teteh tabayun harus ditemani Teh oleh orang-orang yang hakam, orang-orang yang punya hikmah, punya ilmu, punya bijak. Nah, Teteh datang, kemudian Teteh sampaikan bahwa Teteh pernah menyampaikan seperti ini pada saya. Wallahi Teh, wallahi saya tidak melakukan seperti itu. Mohon maaf Teh, Teteh mungkin dalam kategori memfitnah saya, menzolim saya. Loh kamu tuh gini. Ya kalau Teteh tetap bersikukuh seperti itu, mangga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak melakukannya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja gitu. Nah biasanya kalau dia terus bersitegang, terus kita melembek, sebenarnya dia malu Teh. Malu. Dan ketika Teteh diam, itu Teteh artinya sabar. Berarti orang tersebut sedang berurusan dengan Allah. Karena Teteh diamnya itu termasuk ma'as sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Disebutkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hati-hati orang yang menzolim berurusan dengan orang yang dizolim, dan yang dizolimnya itu adalah diam. Hati-hati orang yang dizolim itu sedang bersama Allah, gitu Teh. Teteh datang baik-baik, jangan emosi ya Teh ya. Kalau emosi mah ngajak dulu Teh sama Teh ya. Itu Teh caranya. Dan tabayun bukan dari orang kedua, bukan, nggak boleh. Tabayun itu harus pada pelakunya langsung, nggak boleh ya lagi, nanti ditambah lagi. Oh jadi lebih riwe, kesananya banyak orang yang namimah nanti yang adu domba, kasihan. Kalau orang adu domba itu siksaannya itu langsung cash and carry di dalam kubur sampai kiamat datang, nggak dihentikan ya. Mangga. Atur nuhun Bunda. Ini Sami-sami. yang bertanya juga sebenarnya menyimak di Zoom sini. Ya nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah semoga mendapat pencerahan ya Teteh. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Bunda. Karena tabayun itu perintah Teh. Harus tabayun itu perintah, dan muncul ayatnya itu ketika Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan seorang sahabat karena satu kendaraan. Nah, itu tabayun itu harus pada pelaku inti, tidak boleh perantara. Ya. Baik, Bunda, jazakillah khairan. Teteh yang bertanya tadi semoga sudah mendapat pencerahan ya. Saya kembalikan ke Teh Tiwi. Atur nuhun Teteh. Teteh Kala, sami-sami. kemana Teteh Kala hilang? Ngumpet Bunda. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Syukran wa jazakillah khairan kasiron buat Bunda Imas.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bunda dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian siang hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara dengan penuh antusias. Semoga ikhtiar kita semua di sini dalam menuntut ilmu diridhoi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Mari kita akhiri kajiannya dengan sama-sama mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya Pratiwi Sukma Dewi sebagai moderator dan mewakilkan semua tim Al-Hikmah Community. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan kami dalam menjalankan seluruh rangkaian acara ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Kajaupat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazakallah langsung khairan, dijemput, Bunda. itu Teh Herawati, iya. Terus ada Ibu Ya, Suryamah Bunda. tuh ada. Jazakillah. Ada Bu Dokter Ustazah Emma Bunda. ya. Makasih Teteh. Ya, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teti bisa langsung di end ya? Ya, Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.